Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Berani Belajar. Oke, jadi ini adalah exercise pertama, exercise 1. Tapi upload videonya 23 Oktober ya. Jadi agak telat banget ini sebenarnya. Tapi aku letakkan video ini di playlist sesuai urutannya. Jadi harapannya ketika nonton video itu komprehensif ya. Jadi ada materi, kemudian ada exercise-nya juga. Jadi fokus dari exercise ini sebenarnya untuk melatih kita untuk menghitung nilai probabilitas, cari nilai Z, kemudian dapat Z, lihat di tabelnya, ada Z table kan. Nah, kita dapat mengetahui probabilitasnya seperti itu. Jadi ini special thanks ini buat kelompok 13. Ini ada pertama adalah tulisan Raisa. Jadi untungnya tulisan Raisa bagus ya. Jadi teman-teman yang menonton video ini bisa membaca dengan jelas harapannya seperti itu. Nah, jadi kita nggak berlama-lama langsung aja. Jadi ini ada nomor 5. Jadi nomor 5 itu dikasih tahu min-nya. Min atau min mu 80, standar deviasi sigma 20. Nah, ingat kalau nanti teman-teman menemukan Z sama dengan Y min mu per sigma atau Z sama dengan X min mu per sigma, itu sama aja ya sebenarnya. Pokoknya nilai yang ini adalah satu daerah yang akan kita perhitungkan nilai probabilitasnya. Nah, adapun kalau untuk nilai Y itu dalam rentang ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita lihat satu titik gitu. Jadi kalau misalnya dia pada satu titik, maka nanti sebenarnya nilai probabilitasnya itu adalah 0 teman-teman. Seperti itu. Makanya kalau di soal pertama dia minta Y-nya itu kurang dari 77,4. Kalau kurang dari 77,4 itu kan sebenarnya rentang ya sebenarnya. Nah, ini dari digambarkan Raisa ini sangat bagus. Rentangnya di sini sampai sini gitu ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja masukkan nilai Y-nya. Y-nya 77,4. 77,4 kurang 80 per 20. Dapat min 0,13. Ini mungkin aku contohkan satu dari video ini untuk mencari nilai Z-nya itu gimana ya. Ini nilai Z min 0,13. Coba kita lihat. Nah, ini dia ada Z table. Cari aja min 0,13. Min 0,1. Min 0,1. Berikutnya lihat dari atas ini. 0,1 ini 3 kan 0,03. Turun ketemu deh dia gitu ya. 0,4483. Coba kita cek sama nggak. 0,4483. Yaps, benar. Ini tinggal kita kalikan 100%. Kita dapatkan ini probabilitasnya 44,83%. Oke, ini kita diam sebentar ya, lagi komat. Oke deh, nah kita lanjutkan yang ke B. Ingat, dia lebih kecil kan, berarti kita menghitungnya itu dari titik di sini kita start sampai titiknya di sini gitu kan. Nah, ini ada kasus dia rentangnya nggak dimulai dari jadi jadi dia misalnya dari dalam tabel itu, misalnya ini tabel ini dia kurvanya. Dia dalam suatu rentang, misalnya rentang ini mau dihitung atau rentang ini atau rentang yang mana atau rentang yang ini gitu ya. Ya bebas sebenarnya. Ya udah, nanti yang besar kurang yang kecil, probabilitas yang besar kurang probabilitas yang kecil dapat gitu. Coba kita cari contoh yang pertama nih. 61,4. 61,4 masukkan dalam rumus Z, dapat dia ini. Kemudian masukkan dalam rumus Z, dapat dia nilai Z-nya. Kemudian nilai Z ini lihat di Z table. Berapa probabilitasnya? Ini dia 0,3594, 0, min 0,1762, dapat probabilitasnya ini gitu ya. Oke deh, sebenarnya seperti itu aja, dia gampang ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau aku gambarkan ya, misalkan kita punya kayak gini. Jelek banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Misalnya di sini ya, nilainya tadi di sini 80. Di sini 72, di sini misalnya 72,
9 sama 61,4. Di sini 61,4. Nah, kenapa kita bikin kenapa kita perlu dalam rentang, kalau dalam rentang itu yang besar kurang yang kecil, sebenarnya gini aja. Kalau kita lihat di sini kan kita perlu bagian daerah ini. Nah, bagian daerah ini kan teman-teman. Nah, tapi kalau dalam Z-table, kita mulai start ngitungnya itu sebenarnya dari sini. Nih, dari sini kan. Nah, untuk mendapatkan nilai yang ini, yang hijau ini, misalnya yang kayak gini tuh, berarti kan yang kayak gini, misalnya aku letakkan yang warna merah deh, misalnya yang kayak gini, berarti kan yang kayak gini tadi. Nah, misalnya aku parsing ini keluar ya. Nah, berarti kan ini harus dikurangkan yang ini. Yang totalnya itu dikurangkan yang kecil aja dia, yang cuma sampai segini. Nah, yang ini dikurang, maka hasilnya kan sebenarnya sisanya yang ini kan. Ini aku matikan dulu ya, fokus, do not disturb. Sama-sama Raisa. Nah, jadi dapatkan kan tinggal yang hijau ini sebenarnya kan. Nah, yang hijau ini kan. Ya kayak gitu sih sebenarnya, gampang ya kayak logikanya. Sebenarnya kalau kalian mau langsung dari tabelnya bermain-main, biarpun hasilnya kurang akurat ya, bukan ya, maksudnya mendekati bisa ya, tapi nggak benar-benar fix angkanya, sebenarnya bisa bermain-main dari kurvanya aja gitu ya. Oke deh. Kemudian yang C, dia katanya lebih besar daripada 90. Makanya kalau lebih besar daripada 90, berarti keseluruhan dikurangkan dia yang 90 itu gitu kan. Nah, ya karena gini, karena kan yang Z-table tadi udah aku bilang, Z-table itu ngitung yang 90 itu sebenarnya ada di sini. Nah, ketika dia bilang mau yang, nah dia ngitung di sini. Ketika dia mau bilang yang lebih besar, berarti kan sebenarnya daerah yang ini dia pengen, yang ini kan. Yang ini dia pengen kan. Berarti sebenarnya satu itu keseluruhan dari ini, satu tabel ini dikurangkan sesuatu yang 90 sini, yang sebelah sini. Nah, kalau dikurangkan yang keseluruhan dikurang yang hijau ini kan dapat dia yang biru seperti itu kan. Makanya kalau misalnya lebih besar, dia itu satu dikurangkan nilai 90 tadi gitu ya. Maka kita dapatkan probability-nya 0,385, atau kalau sekali 100% ya segini. 30,85%. Ya, kalau yang ini Y kecil 67,6 atau Y besar dari 88,8 ya. Cari aja masing-masing. Ini 0,642, 0,44. Kemudian di sini dapat dia sekian. Ini dapat dia sekian. Kemudian kalau dia lebih kecil kan langsung aja nilainya. Tapi kalau lebih besar tadi kan aku bilang harus satu dikurangkan yang ini. Nah, kemudian ini tambahkan ini sama dengan ini. Berarti dia ngitung yang ini sama daerah yang sebelah sini ya. Easy ya, easy. Kemudian yang E, probability 92,1. Kemudian di antara 92,1 sama 95,4. Ini dia, berarti daerah sebelah sini. Kita masing-masing dapat Z1, Z2. Untuk mendapatkan probability-nya sama aja sebenarnya. Cari nilai Z 0,6 itu di tabel Z-nya, dapat sekian. Yang ini dapat sekian, ya tinggal kurangin aja, atau 5%, nanti dapatnya 5,37%. Kalau yang F, nah yang F dia rentangnya agak gede, dari sini sampai sini, oke. Sama aja sebenarnya, kita cari nilai Z-nya, masukkan angka 75 kurang 80. Pokoknya nilai Z itu rumusnya adalah X atau Y, tapi kalau dari sini ya kita sebutkan Y aja biar sama, Y min mu per sigma gitu ya. Nah, kita dapat nilai Z1-nya, ini Z2-nya, dapat probabilitas 1-nya, probabilitas 2-nya. Kemudian kan di antara dapat sekian, berarti ini 18,19%. Ya. Oke. Kemudian yang G, ini yang aku jelaskan tadi, dia nanya yang fix di exact di 81,7 itu nggak bisa, atau sama dengan 0, tidak dapat dihitung karena probabilitasnya ya nggak bisa, karena kan kita dalam range ya mainnya. Kalau sebenarnya kan kita menghitung daerah di bawah kurva, misalnya kita punya kurva kayak gini,
kita kan hitung biasanya dalam rentang misalnya ini. Tapi kalau fix satu kayak gini, ini kita nggak bisa definisikan luasnya gimana gitu ya. Atau nanti kalau misalnya dibaginya itu nggak bisa, jadi nanti hasilnya akan 0 gitu ya. Makanya kita make sure itu dia dalam range ya. Nah ini coba kita lihat Z sama dengan Y min mu per sigma. Y-nya itu 9,5 dikurang, kalau lebih besar harus 1 kurang ya. Nanti setelah dapat itu nilai Z-nya 9,5 kurang 10 per 1, dapatnya min 0,5. Dapat min 0,5, probability-nya dapat ini, 1 dikurang probability-nya, kemudian dapat sekian. 69,15%. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini soal nomor 7. Jadi 1 dari 6 melebihi 1,5%. Nah, ketika kita menjawab soal, sebenarnya kita bisa sebutkan asumsi-asumsi yang kita pakai ketika menjawab soal tersebut ya. Oke, jadi 1 dari 6 melebihi 1,5%, sehingga probabilitasnya 1,5% sama dengan 1 per 6. Oke. Dengan asumsi X adalah nilai impuritas yang terdistribusi normal dengan nilai min 1,4%, aturan empiris dari distribusi normal sebagai berikut. Distribusi normal atau bell shape tadi itu sebenarnya ada standar deviasi 1, standar deviasi 2, dan di sini ada standar deviasi 3 sebenarnya. Nanti mencakup nilai 99,6%. Kalau standar deviasi 2 mencakup 95,4%. Standar deviasi yang pertama adalah 68,2%. Maksudnya gimana? Ketika ini sebenarnya udah dijelaskan juga di video ya sebenarnya. Jadi misalnya ini IQ test. IQ test mu-nya itu 100, sigma-nya itu 15 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan set gitu ya. Nah, yang di sini atau nggak perlu dititiin deh. Yang di sini itu dia mu-nya sama dengan 100. Berarti misalnya di sini yang pertama di sini adalah, aku nggak usah pakai itu, berarti titik. Yang di sini 100 kurang 15 itu berapa tuh? 85. Di sini berapa? 70, ya kan? Di sini berarti 115, kemudian 130, kemudian 70 kurang 15 berarti di sini ada 55. Kemudian di sini ada 145. Ya. Berarti kalau kurvanya agak salah berarti. Sebenarnya berarti ini agak mencut banget. Salah juga. Mencut banget gitu ya. Nah, ya udah, berarti nanti kalau aku bilang standar deviasi yang pertama itu sebenarnya ini dia standar deviasi yang pertama. Ini standar deviasi yang kedua. Ini standar deviasi yang ketiga. Ketika ada bilang orang nilai IQ-nya itu di misalnya 147 atau 145, berarti dia ada di sini. Sebenarnya dia udah sangat rare gitu, langka. Tapi kalau dibilang dia IQ-ku itu 107 gitu, dia ada di sini sebenarnya. Nah, di sini. Di sini adalah mencakup berapa data tadi? 68,2%. Di sini sampai sini 68,2%. Atau otomatis sebenarnya dia nggak signifikan sih dia IQ-nya tinggi. Nah, gitu dia. Oke deh. Maka min atau mu-nya itu 1,4% atau 0,014, dan probability-nya itu X sama dengan 1,5%. Kita mau cari probability 1,5% itu, kemudian kita dapat adalah 0,16. Asumsi standar deviasi 0,01, sehingga area 68,2% berada di antara 0,013 sama 0,015. Benar nggak sih? Karena kan aku punya mu tadi 0,014. Berarti kalau dikurangin, kan kita pengen bikin yang ini loh, yang daerah sini tadi. Nah, berarti kan sebenarnya aku kurangin, kalau untuk dapat 85 itu kan sebenarnya 85 itu kan didapat dari mu kurang sigma kan, 1 sigma kan. Kemudian kalau 115 dapat kan mu tambah sigma gitu kan. Sama aja kalau kita mau bikin ini. Berarti kalau kita mau bikin range-nya itu berarti mu
plus sigma sama mu min sigma. Berarti kalau di sini 0,015, ini 0,013. Berarti range-nya itu 0,013 sampai 0,015. Ini dia yang aku bikin. Nah, kemudian kan kita pengen tahu di probability-nya 1,6% atau 0,016. Gitu ya sebenarnya ya. Sebenarnya ya udah, kan kita tahu Z itu kan rumusnya Y min mu per sigma. Y-nya itu 0,016, mu-nya 0,014 per sigmanya 0,001. Ya udah, di sini kan ini dapat nih aku bikin. Kemudian itu hasilnya 2. Karena kan kalau dia lebih besar dari 1,6%, berarti kan harus 1 dikurang nilai probability-nya ya. Nilai probability-nya Z sama dengan 2 di tabel itu 0,9772. Berarti kalau 1,6%, 1 dikurangkan 0,9772 atau nanti pada akhirnya dapat dia di 2,28% gitu ya. Kemudian ini berikutnya adalah soal nomor 8. Asumsi X menjadi asumsi nilai X tadi menjadi aproksimasi distribusi normal. Kemudian 90% dari berat tas berada pada rentang 49 sampai 53 pound. 95%. Kalau 95% itu sebenarnya ada di standar deviasi yang kedua ya sebenarnya di sini kan. Sekitar 95,4% akan berada pada standar deviasi yang kedua atau min ditambah 2 sigma atau min dikurang 2 sigma gitu ya range-nya. Nah, jadi kita lihat di sini P49 X53 dapat nih. Kemudian cari nilai min-nya. Min itu kan kita dapat nilai tengahnya lah kan. Berarti kita dapat 49, ini dibagi 2 dapat 51 ya. Oke, kemudian dapat 49 kurang 51. Ya, ini sebenarnya untuk menunjukkan ini loh sebenarnya gitu ya. Sama kan ininya dapat 0,95 gitu kan. Kemudian kalau dari sini mah udah mudah kan, karena kan gini kan, ketika kita udah tahu tadi standar deviasinya sebenarnya, kita udah tahu nilai Z-nya kita udah tahu, maka sebenarnya kita bisa mencari ini apa namanya, nilai standar deviasinya gitu. Misalkan rumusnya gini, Z sama dengan Y min mu per sigma. Nah, kita udah dapat nilai Z-nya 1,96. Sama dengan Y-nya kita kemudian bentar. Nilai Z kita udah dapat. Kemudian nilai Y-nya kan untuk kalau kita pakai yang 1,96 kan sebenarnya yang ini ya. Berarti 53 kurang mu-nya itu kan 51 per segini kan. Nah, kan kita mau tahu standar deviasi ya. Berarti standar deviasi sama dengan 53 kurang 51 per 1,96 kan. Ini yang aku dapatkan nanti sekitar kurang lebih 1,02 gitu. Nah, untuk rata-rata 3 successive batch, standar deviasi seharusnya menjadi sigma akar 3. Karena kan data yang diberikan itu kan katanya 3 ya. 3. Berarti ini masih harus kita convert lagi dibagi akar 3. Sehingga didapatkan 47,6% berada pada rentang 51 dan up pounds ya. Nah, berarti nanti kita harus mencari nilai A-nya itu berapa kan, itu kita masih dalam rentang yang katanya 3 successive batch tadi kan. Oke, berarti kan kalau sigmanya itu 1,02 dibagi akar 3. Nah, ini berapa nih? Coba kita cari nilainya. Aku juga lupa nih, apakah kalkulator. Pakai Photomat aja deh. Kalau ujian jangan lupa bawa kalkulator. Mampus lah nggak pakai kalkulator. 1,02 dibagi akar 3. 0,5
Oh, berarti ya. Oke, jadi P-nya itu rentang 51. 51 kan tadi ini kita mau lihat probability-nya itu 51 kan successive backs, berarti otomatis dia sebenarnya dia lebih besar daripada 51 kan gitu ya. Berarti kan lebih besar daripada min-nya gitu kan. Berarti 51 X A, tapi kita nggak tahu rentangnya. Berarti 0 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari A kurang 51 per sigma akar 3. Kita dapatkan 0,475. Kita dapatkan 0,475. Kemudian A itu sama dengan sigma per akar 3 kali 1,96 ditambahkan 51 sama dengan 52,15 untuk nilai A-nya gitu ya sebenarnya. Oke. Sip. Sebenarnya kan gini, yang kenapa ini harus sigma akar 3? Karena kan kita punya 3 successive backs. Jadi kita harus convert lagi dia ke yang sebenarnya gitu ya. Untuk mengubah ke yang data istilahnya itu kan sample population. Ya kalau kita bikin ke populationnya gitu, keseluruhannya berarti kita bagikan akar 3. Kita butuh kan. Kita nggak tahu nilai X-nya itu. Oke? Katanya 3 successive backs tadi 47,15%. Jadi ini dapat dari soalnya. Jadi kita punya satu katanya. Kita punya yang ini menyebutkan kayak gini. 51 kecil X kecil A itu sama dengan 0,475 dari 475% tadi kan. 47,5% tadi. Ini adalah probability-nya. Tapi yang ini tadi kita bisa bisa kita sebutkan, kita ubah lagi misalnya gini, P kalau di sini berarti dari 0 kan, berarti 0 ini nilai Z sebenarnya gitu. Kenapa ini 0? Sebenarnya kayak gini aja sebenarnya. Kan kita mau convert ke Z gitu ya. Kita mau convert ke Z. Tadi Z rumusnya sama dengan X min mu per sigma. Coba kita masukkan PE probability untuk 51 kurang mu-nya 51 per sigma gitu kan, per sigma misalnya kita masukkan angka sigma aja, sebenarnya sigmanya kita sigma akar 3 sebenarnya. Kemudian ini lebih kecil daripada Z, kok jadi X sih, maaf, lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada A min 51. A itu sebenarnya ini nih nilai X ya, tapi kita nggak tahu, kurang 51 per mu-nya itu kurang sigma per akar 3. Tapi kan ini sama dengan 0, berarti P 0 kecil Z kecil dari ini tadi A min 51 per sigma per akar 3 gitu. Kita dapatkan tadi di situnya 0,475 gitu ya. Maka dari itu kita bisa dapat tuh nanti nilai dari si ini, angka ini kita bisa dapat nanti berarti 0,475. ,96. Oh gini, sorry. Udah lama jadi udah lupa, maaf ya. Nah ini yang ini tadi A min 51 per sigma per akar 3 ini kan sebenarnya nilai Z ya, nilai Z. Kita tahu hasil nilai Z itu 0,475. Kita cek aja di tabel Z-nya.
0,475 di mana tuh? 0,475 0,475 kira-kira ada di mana ya 0,475 itu? Coba kita cek and cek 0,475. Bentar, dia bilang berapa sih? 1,96. Kita cek aja dekat 1,96. Satu berarti sebelah sini 1,9 0, tapi dia bilang lebih besar ya. Nol. Oh, kok lebih kecil mah harusnya aman ya 0,475. 1,96. Coba kita lihat angka 1,96 itu berapa? 1,96 0,9750. Kalau P0 berapa tuh P0? Ada nggak? Oh, kalau 0 aja ya. Nol gitu. Ntar. Maaf guys. Itu kan nilai Z-nya dapat 1,96 itu nilai Z 1,96 0,475. Oke, jadi dapat P-nya itu 1,96 nilainya. Berarti kalau kita pengen cari nilai A, itu berarti sigma per akar 3 kali 1,96 bentar 1,02. Maaf guys, ini video jadi lama ya, aku sendiri lupa. Bentar, mohon maaf ya. Bentar. Nanti kalian boleh skip aja deh ini videonya. Kecari yang udah aku bisa jawab ya. Mohon maaf nih. Satu 1,02 dibagi akar 3 itu berapa? 0,58. 0,58. Coba dikali 1,96 ditambah 51. Hasilnya 52,15. Kenapa 1,96 ya? 1,96. Kenapa harus 1,96?
Padahal 1,96 itu 0,9750. Kenapa ya? Kenapa? Mungkin yang ada yang nonton video ada yang tahu nggak kira-kira? Nanti yang tahu boleh ini ya, share di komentar. Nih, aduh, ini tidak proper sekali nih yang bikin video. Tapi kita udah dikit lagi guys, tinggal kenapa 1,96 ya? Aku lupa. Kenapa bisa dapat segitu? Oh. Berarti kan kalau kayak gitu aku bisa gini carinya, di reverse gitu ya. Berarti aku punya X atau A dikurang 51 dibagikan sigmanya itu 1,02 dibagi akar 3 itu sama dengan 1,96. Nilai X nya itu 52,15. Bah, kok bisa langsung nebak dia? Atau gini aja berarti bentar. Berarti kayak gini tuh guys. Nah, berarti A-51 per sigma akar 3 sama dengan 0,475. Kan berarti A-51 per sigma tadi kan 1,02 per akar 3 sama dengan 0,475 gitu ya. A sama dengan 0,475 dikali 1,02 dikali 1,02 per akar 3 gini kan, ditambah 51 gini kan. Berarti coba kita cari nilai A nya berapa jadinya. Hmm, 0,475 dikali 1,02 per akar 3 tambah 51. Ini dia. Tapi jawabannya 51,2. 0,475 dikali 1,02 dibagi akar 3 ditambah 51. Tapi bedanya di situ nilai 0,475 itu dia nilai Z ya, 1,96. Kalau 1,96 dia itu benar 52,15. Gimana cara nge-convert 0,475 itu menjadi 1,96? Padahal nilai Z tadi 1,96. Dia punya di sini 0,9750 dikurangkan astaga 00 ya kan 0,5. Aduh, bodoh cok 0,5 dikurangkan 0,952 0,5 dikurang 0,9750 itu 0,475. Berarti ini pun probabilitasnya 0,5 cok. 0,5 dapatlah dia 1,96 kita baru masukkan 1,96 dapat 52,15%. Oke, gitu coy. Maaf ya guys, terlalu lama aku menjawabnya ya, tapi udah kebayang kan. Z0 aja hati-hati ada nilainya ya, hati-hati nggak bisa gitu.
Ini 2 soal terakhir. Ini udah paham kan tadi? Rupanya 0 ini 0 P0 itu ada, yang Z0 itu 0,5, yang ini 0,975. Berarti kan 0,975 dikurang 0,5, 0,475. Bener dong. Berarti kita dapat nilai Z-nya sekian. Nilai Z-nya sekian, kita udah bisa dapat nilai A-nya gitu loh. Aduh, sorry guys. Kalau yang ini, if we assume that the box weight is normally distributed, we can terminate several data. Berarti 38 dari 40 box is weight between 8,1 ounce kemudian dan 8,4 ounce. Oke, 38 dari 40 itu beratnya antara 81 sampai 84. The probability of box with weight excess 8,4 lebih dari 8,4 is around 0,025%. The probability of the box less than 8,1 0,025. So that the Z is min 1,96. Coba kita lihat nilai Z-nya 0,025 itu berapa? 0,025. Kalau dari sini berapa dibikin? Min 1,96. Min 1,96 di sini 0,025 benar ya. Oke, kemudian dapat equation yang pertama, dapat equation yang kedua. Kemudian dari masing-masing itu kita bisa dapatkan nilai standar deviasinya. Kemudian kita bisa dapat nilai min-nya. Kemudian kita bisa dapat nih for less than 8 berapa. Kita tuliskan 8 di sini. Tadi dapat 8,25 per Newton ini dapat nih. Dapat nilai Z ini kita bisa lihat di Z table dapat 0,005 atau kalau misalnya kalikan 100% berarti berapa tuh? 0,05% gitu ya. Kemudian yang ke-12 ini easy juga. Kemudian kita tahu nilai min-nya itu 1000 pounds, kemudian sigma-nya itu 10 pound. Kemudian less than 985 pounds itu berarti excess 985, masukkan aja 985 kurang ini dapat sekian. Ini dapat dari nilai Z 0,68, probability-nya sekian. Atau berapa nih, kali 100% aja 6,68%. Yang ini 1020, berarti excess 1020 masukkan ke sini dapat nilai 2, di sini 0,228, probability sekian. Kalau dalam rentang yang besar kurang yang kecil aja dapat sekian. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf ini tadi di soal nomor berapa tuh? Soal nomor 8 agak lama ya karena tadi sempat lupa cara jawabnya. Bodoh banget. Oke, thank you so much guys.